Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BP PPMPV Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak dan Ibu dalam mempelajari materi aklimatisasi pangdat hasil kultur jaringan. Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran umum. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Bapak Ibu mampu melakukan kegiatan aklimatisasi pangdat apabila disediakan alat dan bahan yang relevan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus, setelah Bapak Ibu mempelajari materi ini, Bapak Ibu diharapkan mampu: satu, menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan persyaratan teknis; kedua, dapat menanam bibit hasil kultur jaringan sesuai dengan persyaratan teknis; dan ketiga, dapat memelihara bibit hasil kultur jaringan di tempat yang sesuai dengan persyaratan teknis. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, materi ini kita awali dari pengertian apa sih yang dimaksud dengan aklimatisasi pangdat hasil kultur jaringan. Bapak dan Ibu sekalian, aklimatisasi merupakan tahap akhir dari kegiatan kultur jaringan tanaman. Aklimatisasi pangdat adalah suatu kegiatan untuk mengadaptasikan tanaman baru hasil kultur in vitro terhadap lingkungan barunya atau ex vitro setelah keluar dari botol dan sebelum ditanam di lahan yang sebenarnya. Sedangkan prinsip aklimatisasi adalah mengadaptasikan pola hidup pangdat dari yang terbiasa hidup secara heterotrop atau in vitro ke pola autotrop atau ex vitro. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa pangdat hasil kultur jaringan harus melalui tahap aklimatisasi? Jawabannya karena kondisi iklim di dalam botol berbeda dengan iklim di luar botol. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kelembaban relatif dalam botol kultur dengan mulut botol tertutup umumnya cukup tinggi, berkisar antara 80-99%. Dan jawaban yang kedua, berdasarkan hasil penelitian Hazarika tahun 2006 dan Zulkarnain tahun 2009, kondisi abnormalitas morfofisiologis pangdat hasil perbanyakan secara in vitro adalah: satu, lapisan kutikulanya tipis; kedua, sel palisade sedikit, kecil dan belum sempurna; ketiga, malfungsi stomata; yang keempat, jaringan pembuluh belum berkembang dengan sempurna; yang kelima, lapisan lignin masih sedikit dan belum sempurna; dan keenam, lapisan lilin pada daun sedikit dan belum sempurna. Selain itu, pangdat hasil kultur jaringan juga tidak tahan cahaya kuat dan tidak tahan kelembaban rendah. Bapak dan Ibu guru yang hebat, dengan melihat kekurangan dan kelemahan pangdat tersebut, jika langsung ditempatkan di ruang dengan iklim ekstrim atau tidak sama dengan iklim pada saat di dalam botol kultur, maka pangdat akan mengalami stres, kegagalan pertumbuhan pangdat, atau kematian pangdat. Nah, untuk menghindari stres dan persentase tingkat kematian pangdat yang tinggi, maka perlu dilakukan aklimatisasi dengan harapan secara bertahap perkembangan lapisan kutikula, lilin, lignin, sel palisade, stomata, dan jaringan pembuluh berkembang dan berfungsi secara sempurna, sehingga pangdat masih bisa bertahan hidup sampai ditumbuhkan di lapangan. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan aklimatisasi pangdat adalah: satu, agar pangdat tidak mengalami stres dan kematian setelah dikeluarkan dari botol; yang kedua, untuk menyempurnakan perkembangan dan fungsi dari lapisan kutikula, lilin, lignin, stomata, dan jaringan pembuluh. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita masuk ke tahapan aklimatisasi pangdat.
Ada beberapa tahapan kegiatan yang harus kita lalui sebelum melakukan aklimatisasi planet, yaitu mulai dari mengidentifikasi planet, selanjutnya menyeleksi planet, menentukan planet, mengadministrasikan dan melaporkan hasil kegiatan identifikasi dan seleksi planet, kemudian hardening of planet, dan terakhir aklimatisasi planet. Bapak dan Ibu guru hebat, kita mulai dari kegiatan identifikasi planet. Jenis planet yang akan diaklimatisasi sebaiknya diidentifikasi berdasarkan jenis dan varietasnya. Pisahkan antara jenis atau varietas yang satu dengan jenis dan varietas lainnya yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah seleksi fisik planet. Pilihlah planet yang ukurannya relatif seragam, pilihlah planet yang tingginya sudah menyentuh botol, pilihlah planet yang telah memiliki daun, batang, dan akar, dan terakhir pilihlah planet yang kondisinya sehat dan tidak terkontaminasi mikroorganisme. Bapak dan Ibu guru sekalian, ada dua jenis mikroorganisme yang biasanya menjadi kendala dalam budidaya tanaman secara kultur jaringan, yaitu jamur dan bakteri. Gambar ini menunjukkan planet yang terkontaminasi jamur, sebaiknya tidak kita pilih untuk kegiatan aklimatisasi. Demikian juga dengan planet yang terkontaminasi bakteri, sebaiknya tidak kita pilih untuk aklimatisasi. Sedangkan planet yang sehat, tidak terkontaminasi, dan tingkat kecerahan warna hijau daunnya bagus, kita pilih untuk diaklimatisasi. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa kondisi planet dalam botol kultur yang perlu kita pisahkan dan tidak perlu kita aklimatisasi. Yang pertama adalah planet dorman. Ciri-cirinya, planet tidak mampu merespon zat pengatur tumbuh dalam media akibat sisa senyawa fenolik dalam eksplan. Yang kedua adalah planet mengalami browning atau pencoklatan. Ciri-cirinya, jaringan eksplan rusak atau mati akibat keracunan senyawa fenol yang masuk ke dalam jaringan. Yang ketiga adalah planet mengalami senescen. Ciri-cirinya menguningnya warna organ planet. Hal ini disebabkan karena kekurangan unsur hara sitokinin dan meningkatnya kadar etilen dalam botol yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah klorofil dan kloroplas pada organ planet. Yang keempat adalah pertumbuhan planet yang abnormal, yang disebut dengan hiperhidrisitas atau vitrifikasi. Ciri-cirinya pertumbuhan planet yang tidak normal. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, planet stres yang timbul karena pelukaan. Kedua, tidak optimalnya media kultur maupun lingkungan mikro. Ketiga, kadar amonium dan kandungan uap air yang berlebihan di dalam wadah kultur. Yang keempat, konsentrasi sitokinin yang terlalu tinggi. Dan yang kelima, meningkatnya konsentrasi etilen di dalam wadah kultur. Bapak dan Ibu sekalian, setelah menentukan pilihan planet yang siap untuk diaklimatisasi, langkah selanjutnya adalah catat, administrasikan, dan laporkan dalam buku laporan kegiatan harian. Bapak dan Ibu guru hebat, tahap selanjutnya adalah hardening of planet. Apa itu hardening of? Apa tujuannya dan apa saja tindakan hardening of? Mari kita simak pada tayangan video selanjutnya. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah tayangan video tentang pengertian, prinsip, tujuan, dan tahapan aklimatisasi planet hasil kultur jaringan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.